Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Pak Apa apa? kabar, Cing? Hah? Baik, Baik, ya Alhamdulillah. Allah. Sehat kabarnya? Udah berapa purnama? Alhamdulillah, berapa purnama kita nggak ketemu, Cing? Baru kemarin kita off. Off sekali ya, off. Off sekali. Sekali ya kita off ya. Perasaannya baru sekali udah kayak sebulan kita nggak online ya. Alhamdulillah sehat ya, Cing. Alhamdulillah. Ceritain dong kemarin waktu ikut apa? Ujian apa tuh? Bahasa Arab ya? Apaan? Bahasa Arab, bahasa Arab. Oh iya, Iya, Cing. ceritanya tuh. Itu, Ki. Jadi, aneh kemarin itu gara-garanya mempersiapkan ujian, Cing. Ya, lalu umur segini kita juga masih ujian, Cing. Ujiannya bahasa Inggris, bahasa Arab. Oke. Gitu ya. Kalau bahasa Inggris, Nah, aneh kan? kalau bahasa Bahasa Inggris, merem lah Cing. ya. Merem lah, Merem. bahasa Inggris cincai lah. Cincai. Begitu bahasa Arab, Cing, masa Allah, Cing, kudunya aneh tuh belajar dulu mancing setahun. Akhirnya, Cing, ya udah kita pasrah aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting yang penting yang penting aneh ngerjain dah gitu ceritanya. Jadi kalau bahasa Inggris tuh kira-kira ya sekitar 1,5 jam, bahasa Arab cukup 15 menit loh, Cing. Begitulah, Cing, Gue ceritanya. bertanya nih, Tapi bahasa Arabnya iya, apaan? bahasa Arabnya Iya. kagak ngerti ani, Cing. Kagak ngerti ani, Cing. Tapi kalau bahasa Arab yang pas wawancara, ya kan, pas wawancara ditanyain tuh Nah, yang berhubungan sama muamalah, nah baru aneh ngerti tapi gitu. dia kan ngomongin nomor Baru apa? kan ntar nih. Iya, kalau bahasa Arab sehari-hari mah aneh kagak ngerti gitu. Iya. Tapi kalau bahasa Arab ekonomi muamalah, insya Allah lah ngerti dikit-dikit. Begitulah kira-kira, Cing. Cakep. Gitu kira-kira. Empok, suaranya jauh, kenapa katanya begitu? Siapa? Coba dilihat itu sama bagaimana sekarang suaranya, Coach Nopi. Udah oke Udah belum? oke tuh. Suara aneh. Dengeran? Oke kan ya? Iya, tenang aja. Oh, gitu. Pok. Udah, Cing. Ya, sekarang kita kan masih di bulan Muharram nih. Sekarang Ya. masih 11 Muharram. Kemarin hari Sabtu 10 Muharram. Ya. Kalau kata orang tuh kita dulu lebaran anak yatim. Ya. Iya. Lebaran anak yatim. Nah, kita memang disunahin tuh ngasih sedekah buat anak yatim. Kita pegang tuh palenya anak yatim, kita anak yatim. Nah, kita usap-usap ya. Nah, pokoknya gua kan yatim nih. Laki gue juga anak yatim piatu. Duit dah. Ya, kasih emas. Iya, jadi kita kasih duit. Kasih emas dah, kasih emas. Iya. Kasih emas. Jadi kita mau bicarain masalah emas sih hari ini ya, Cing. Iya. Ceritanya. Tapi sebelumnya Kane kasih pantun dulu. Kita jarang ngasih pantun nih, Cing. Lupa mulu sih, Cing. Ya. Mana lagi, kita Pak? kasih pantun dulu nih, Cing. Empok Ita sakit gigi. Halo. Banget. Gare-gare makan yang manis-manis. Iya. Kita ketemu lagi nih, Cing, di acara Ledong Bisnis. Cing. Kita buka, Cing. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustadz Supardili. Jangan. Halo. Sore nih. Sore ini sehat, sore ini. Sinyalnya. Cing, kemana, Cing? Barusan, Cing. Lah, gue nanya kemana kok gue? Muter-muter. Sinyalnya ngayap. Ngayap. Iya, Cing, kita bahas apa nih, Cing? Soal hari ini, Cing, gas emas ya? Pak, dulu ya. Gue paling demen nyari emas-masan. Nah, emas-masan apa tuh? Emas-masan. Oh, tahu gue kepik kan yang kecil-kecil kan? Yang mau dipoto. Mama nih. Emas-mas. Di kebun orang kan? Orang. Iya, emas-emasan. Ada yang warnanya perak, ada yang warnanya itu ya. Anak sekarang nggak tahu.
Kagak tahu. Iya benar-benar benar, Cing. Jadi ingat aneh juga banyak ditaruh di plastik kan, Cing ya. Plastiknya kita bolongin ya, Cing. Mas-masan. Nah, Tahu ini itunya kagak bisa dikonek, kagak bisa konek-konek handphonenya. Padahal udah diklik-klik-klik kagak bisa ini. Kita ganti lagi ganti. handphone Mas. Makanya kita mau ngomongin emas di hari ini. Mudah-mudahan kita sinyalnya cakep nih. Emang Gitu. hati-hati kalau Ya. ngomongin emas, harus cakep sinyalnya. Iya benar-benar. Ya. Soalnya banyak sensitif juga ngomongin emas nih, Cing. Gitu Iya, ya, Cing. emang. Ngomongin emas sensitif Iya, gitu ya. makanya Pak, gua ada buku nih, Oke. ada buku yang gue beli dari tahun 2012 ini, Pak. Euphoria Iya. Emas. Iya. Nah, Udah baca kan? coba ceritain, Cing. Ya. Kalau di sini sih intinya bagaimana emas itu digunakan sebagai alat tukar jual beli, Ya. sebagai investasi. Lebih banyak bicara tentang muamalah ribanya lah, ribanya di sini. Iya. Kita kan nggak bahas soal itu kan, Pak ya, saat ini ya. Kagak, hari ini kagak dulu dah. Ntar nyambung besok minggu Iya, depan. panjang urusannya ini ngomong soal gituan. Panjang Nah, urusannya riba padel sama riba nasiah. Iya. bagaimana caranya kita dapetin emas yang cakep, Iya. kan gitu. Begitu. Hari ini kita emas Kan, tuh nguntungin apa kagak sih belinya? ya, bukan Gitu Mas hari ini. Raffi atau Mas Novi atau Mas Iya, Rijal bukan. gitu, Iya, bukan. gitu. Kalau Mas Iya. Rijal yang punya 2 orang, kalau Mas Novi sudah yang punya 2 orang, gitu. Aneh juga banyak kalau emas-emas, ada Mas Ruli sama Mas Rapi gitu ya. Itu banyak banget puluhan kilo Cuma gitu. dia bongsor tuh emasnya tuh. Mana kagak bisa digadein itu. Iya, Pak. Oke, Cing, kita bahas, Cing. Bahas ya. Kita bahas. Ya kenapa sih masalah emas ini mau kita angkat hari gini gitu ya? Gua kagak tahu. Gegara. Nah, Nah, gegara nih, Cing. Banyak kenapa? yang WA nih. Faktanya. Banyak yang faktanya ya, banyak yang WA sekarang. Oh, emas tuh kan kemarin harganya cepet tuh ya, naik ya. Naik. Walaupun sekarang rada turun lagi gitu ya. Biasa Jadi dah. harga emas tuh kemarin naik, orang tuh pada kalau udah pada naik, perasaan tuh pada kayak orang latah gitu, pada beli gitu. Nah, ini pertanyaannya banyak yang nanya bagus apa kagak gitu. Ada latah bagus, ada latah kagak bagus begitu kan. Jadinya kita kan pengen nanya, banyak yang nanya, bagaimana nih apakah aneh kudu beli apa kagak gitu dulu. Nah, kita mau bahas detail pelan-pelan nih, Cing, soal emas gitu ya. Kita nggak bahas soal syariatnya dulu. Insya Allah minggu depan kita bahas soal syariatnya ya caranya. Tapi kita bahas tentang jenisnya dulu emas. Nah, emas kita ada 2 macam nih yang paling sering kita temuin. Emas logam mulia alias alias batangan, ya kan? Sama emas perhiasan, kan gitu. Ya kan, Cing? Dulu. Nah, emas logam mulia ini yang kemarin nilainya tuh naik gitu ya, naik sampai 1.050.000-an sampai 1.030.000 sampai 50.000 kemarin sempat segramnya ya. Padahal dari 900. Iya, Cing, cepet banget naiknya gitu. Nah, ke orang-orang pada nanya apakah gara-gara dolar apa kagak. Nah, sepemahaman aneh yang aneh belajar gitu, udah belasan tahun kita belajar tentang investasi, kalau emas itu emang banyak pengaruhnya kenapa dia naik harganya gitu, nggak dari dolar, jadi banyak pengaruhnya. Ada acara-acara tertentu di dunia yang kemudian juga dia mempengaruhi naik turunnya emas gitu ya. Intinya kalau lebaran Indonesia sih kagak mempengaruhi, Cing. Terlalu sedikit orang Indonesia beli emas gitu ya. Ada kalau di India tuh pengaruh, Cing. Jadi ada namanya Diwali ya. Dia tuh punya hari besar namanya Diwali. Itu kalau misalnya Diwali itu orang-orang India tuh beli itu tuh sampai kilo-kiloan gitu. Itu kiloan. Nah, itu iya, sampai belinya tuh sampai gram-gramannya sampai ratusan gram satu orang. Jadi itu mempengaruhi permintaan emas di dunia gitu salah satunya. Tapi kalau lebaran kagak gitu ya, kagak sampai. Kalau di Jawa gitu ngaruh, Wak. Habis lebaran orang kawinan gitu. Hah? Kagak ternyata. Aneh pikir juga ngaruh, ternyata kagak gitu. Lagi beli emas gitu loh. Jadi yang pengaruh acara 2, Imlek sama Diwali, yang itu yang aneh pelajarin ya. Salah satu acara ya. Belum lagi ntar ada macem-macem, ada pergolakan dunia yang lain kayak kemarin antara Amerika dan Cina, itu juga pengaruh juga dah gitu kira-kira. Nah, kita kagak bahas itu dah. Puyeng kalau bahas begituan. Kita bahas tadi aja ya. Untung apa kagak kalau kita beli emas hari gini gitu ya. Nah, ada lagi emas perhiasan gitu ya. Nguntungin mana beli emas logam mulia apa perhiasan? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Nah,
kita mulai dari begini, Cing. Soal untung apa kagak kita beli emas, itu tergantung kita. Nawa itu. Jadi masing-masing nawa itu sama kondisi. Gitu nih, teman-teman. Enggak. Jadi kalau misalnya kita bilang untung, kalau misalnya kita mau beli emas, kita kan mau beli sesuatu itu kita kudu cek dulu apakah kita mampu apa enggak dulu. Ya. Kan, ya. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang, wah ini harga emas naik nih, kudu buru-buru beli nih, kalau enggak besok naik lagi gitu. Terus kita kagak memperhatiin, ya kan, celengan kita. Kita hajar aja semuanya beli. Nah ini juga kagak nguntungin kondisinya gitu. Ntar di kemudian hari bahaya kalau kita pakai tabungan dana darurat kita buat beli emas saat itu gitu. Kecuali emang dananya cukup gitu kan gitu ya. Jadi perhatiin dulu teman-teman, kalau emang pengen beli emas boleh, tapi pakai yang memang itu dipersiapkan untuk beli investasi gitu. Jangan ngutak-ngatik yang tabungan dana darurat, jangan ngutak-ngatik tabungan dana pendidikan begitu, kira-kira di satu, Cing. Jadi pastikan kita beli secukupnya dah. Kalau misalnya kita mau beli banyak-banyak, nggak ada cukupnya gitu loh. Jadi ngeliat orang, wah dia beli, akhirnya kita ketakutan, wah kita juga mau beli, nah gitu. Jadi nggak usah, tenang aja, tenang. Insya Allah masih banyak barangnya, kan gitu. Nah soal untung apa kagak untung nih, Cing, ini banyak juga yang kagak paham nih soal emas. Pak, sebelum kita bicara untung, tanya dulu, yang banyak beli laki atau perempuan? Yang beli emas? Yang beli emas. Nah kalau yang perhiasan banyak kan bakalan emak-emak, banyak kan yang perempuan, ya kan, beli emas, yang perhiasan. Kalau logam mulia itu sebagai investasi banyak juga yang bapak-bapak beli. Bahkan sekarang anak muda udah bisa beli emas, udah kalau kan alat investasi, Cing. Jadinya nggak cewek doang, jadi cowok juga udah pada beli gitu, Cing. Nah kalau perhiasan itu sama logam mulia bagusan mana? Pertanyaannya begitu nih, ada. Nah, cakep. Bagusan mana, Cing? Ya kan? Nah, bagusnya begini. Sama-sama yang paling bagus kalau untuk investasi, teman-teman. Pastinya logam mulia. Gitu. Nah, kalau mama kan kadang-kadang beli emas buat investasi, gitu ya. Bagus daripada beli sepatu sama tas. Kan gitu. Ya, Cing, ya. Daripada banyakan beli sepatu, ya kan, kerudung macam-macam warnanya, ya kan. Jiku hibiniu, lebih baik beli emas, cakep gitu. Cuman kalau mau beli emas nih, teman-teman semua nih, sahabat soleh aku, sahabat-sahabat cewek-cewek cantikku gitu ya, beli yang bagus gramnya. Jangan cuma beli yang gramnya rendah, yang prosentasenya rendah, bukan gramnya. Maaf, prosentasenya itu tuh kadar emas. Kadar. Lah, iya, kadang kita beli yang kadarnya rendah, Cing. Di bawah 24 ya yang di bawah 40 gram, di bawah 70 dah. Itu sama aja. Kita itu misalnya kita beli yang itu di pasar, Cing. Nah, kita jual sampai kapanpun itu juga tetap potong ongkos, Cing. Itu namanya bukan investasi. Jadi misalnya kita beli harganya 100.000, nanti dipotong ongkos 10.000. Mau kita 5 tahun juga dipotong 10.000 per gram. Lah padahal harga emas kan udah naik kalau 5 tahun gitu. Jadi kagak untung kalau beli perhiasan emas yang di bawah 70%. Minimal 70% dah gitu kan. Udah gitu kagak bisa digade juga, Cing. Yang di bawah 70% kagak diterima sama pegadaian. Gitu. Oh, nggak bisa. Jadi kagak bisa, Cing, kan dikesek-kesek dulu tuh kalau di pegadaian. Banget ya. Iya, jadi itu dianggap emas muda deh, itu kagak bisa digadein. Jadi kagak bisa jadi dana darurat multi cash. Ya gitu. Jadi minimal 70% emang mahal dikit. Tapi nanti itu jadi investasi kita. Jadi kalau misalnya udah harga emas naik, dia ngikut naik. Kalau harga emas yang di bawah, yang gramnya kecil, kagak ikut naik dia. Ya tapi lumayan, emang duit kita kagak hilang gitu aja. Cuman kita nggak ikut kenaikan harga emas. Berarti kalau emas muda emas muda disarankan jangan ya. Kalau untuk kita niatnya investasi, ya niatnya pengen dapat kenaikan harga emas, kagak disaranin yang emas muda gitu, ya. Tapi kalau niat kita emang cuma pengen punya yang penting cincin sama gelang, ya boleh-boleh aja, Cing. Daripada kita beli bakso mulu, mendingan beli emas. Gitu. Kalau emas mudanya kayak kos-pisan, nah kan cakep tuh, ganteng. Nah, cakep. Laku dong. Emas muda. Iya. Gitu. Itu yang soal emas kalau mau beli perhiasan. Nah, bagusan mana perhiasan sama logam mulia? Kalau untuk investasi yang lebih baik pastinya bagusan logam mulia gitu, Cing, ceritanya. Kenapa? Karena kalau kita jual lagi perhiasan,
kepotong ongkos. Benar. Gitu, Cing. Tuh. Gitu. Kata Kos Isan, hahaha, Mas muda rasakan, ganteng kayak Kos Isan. Gitu. Oke gitu Cing ceritanya kalau itu yang perhiasan tuh. Jadi ya teman-temanku yang cantik-cantik mak-mak gitu ya. Yeah. Besok kalau beli mendingan kita nabung mahalan dikit dah 70% dah minimal emas yang cakep gitu supaya kita itu bisa dapat kenaikan harga emas gitu. Ya kalau biasanya kalau beli perhiasan di tempat gue nih ya Po ya, waktu itu belinya di toko emas Nona Keriting. Oh iya, benar. Ada tempat gue juga ada itu. Keriting terkenal. Di setiap pasar ada tuh. Iya, terkenal banget. Iya, Nona Keriting. Bebas di mana? Nona Keriting. Gila. Iya, Cing, di pasar Minggu tempat aneh kelahiran aneh juga dulu ada Nona Keriting terkenalnya. Iya. Tapi kalau sekarang aneh Cing udah tahu investasi. Daripada tuh banyak emas banget di cincin aneh sampai di gigi-gigi ntar banyak gitu ya. Mendingan beli logam mulia dah. Gitu. Logam mulia ya? Ini teman-teman, iya logam mulia. Nah, ini kita ngomongin logam mulia nih, Cing. Nah, banyak juga orang yang berpersepsi, berpikiran, kalau emas itu untuk jangka pendek, Cing. Jadi kita beli nih, sekarang kita buru-buru kita beli, gitu kan. Biar kenapa beli emas banyak-banyak? Iya, soalnya ntar kalau dijual lagi harganya tinggi. Nah, kan ya? Gitu ya? Iya, Nah, kan gitu. Nah, ini paradigma yang belum tentu benar. Kagak salah juga, Cing, tapi belum tentu benar, gitu ya. Jadi kenapa? Karena kenaikan harga emas itu tadi tidak bisa diprediksi. Jadi harga emas dari ilmu yang kita pelajari, kalau misalnya diinvestasi itu adalah untuk jangka panjang, Cing. Kalau untuk investasi. Jadi kalau ngelihat dari data perkembangan emas dunia gitu ya, dari Bloomberg tuh ada tuh namanya Bloomberg. Iya, Bloomberg. Gitu ya. Bloomberg. Ya dari data Bloomberg. Nah, itu jadi kalau itu sekitar naik 100% lebihan begitu, itu di atas 10 tahun, Cing, emang begitu. Yeah. Emang ada kenaikan pada saat setahun misalnya. Tapi itu nggak tentu, bisa turun lagi dia. Kayak sekarang kemarin naik dia turun lagi gitu. Jadi dia masih belum stabil kalau dia dalam jangka waktu pendek gitu. Kalau memang kita mau beli emas, jangan diniatin untuk jangka pendek. Emang bener-bener tuh ibarat kata kita tutup mata dah buat di atas 5 tahunan dah gitu. Jadi jangan beli sekarang dijual lagi, jangan gitu, kita rugi. Kalau beli di logam mulia rugi kenaikan harganya. Antam juga jualnya kalau ke Antam kan jualnya bisa beli di Pegadaian bisa, ya kan, bisa beli di toko emas bisa, tapi kan juga nyari untung, Cing. Iya. Gitu. Ada nyari untung. Harga beli ya, Po ya. Iya, ada harga beli. Begitu, Cing. Jadi beli emas juga kita kudu ngelihat kondisi kita mampu apa enggak. Belilah sesuai dengan kemampuan kita aja. Karena terus kemudian kita kan untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang kita pikirinnya berapapun kita beli ya, sehari kita istiqomah nabung beli emas gitu ya, itu sudah bisa kalau misalnya jangka panjang udah ada kenaikan insya Allah. Jadi nggak perlu kita terburu-buru kemudian kita saking hilang akal akhirnya duit kita beliin emas semua, ketakutan hilang emas, nggak perlu itu. Jadi nggak perlu seperti itu ya gitu, Pak. Kalau ya, pengetahuan Poreni berbasiskan data ya. Yeah. Berapa banyak sih kesadaran masyarakat Indonesia terhadap daya beli emas? Iya. Iya. Kalau dari pengalaman, tapi Anda emang belum punya data yang valid ya, secara penelitian yang valid. Tapi ini ngelihat dari data yang pengalaman biasa gitu ya, kita baca dari data-data sekunder gitu ya, data yang kita baca gitu ya. Yeah. Nah itu memang kalau misalnya emas itu kebanyakan masih dibeli dalam kondisi kalau ibu-ibu adalah perhiasan gitu ya. Jadi which is tadi dia lebih bagus dibanding daripada ibu-ibu konsumtif beli barang yang nilainya turun, mendingan beli emas. Tapi sekali lagi ingat, sekarang beli emas yang persentasenya baik supaya dia ikut naik, itu aja yang sarannya. Tapi kalau untuk logam mulia itu belum banyak yang paham, karena orang banyak berpikir begini, Cing nih, mahal gitu beli emas batangan. Wah, karena orang berpikir, iya nggak, Cing? Emas batangan itu mahal, Cing. Segram aja 1 juta kan sekarang, gitu. Iya. Jadi orang berpikirnya itu kalau mau beli emas batangan, 1 juta aja dapetnya segini, Cing. Kagak bisa dipakai lagi, kagak bisa digantungin jadi kalung, kan begitu, Cing. Begitu kan, Cing. Nah, gitu.
Tapi padahal kalau disaranin untuk investasi yang paling bagus yang harganya akan naik dan dalam kondisi yang ada standar dunianya itu adalah logam mulia. Kalau seandainya yang perhiasan kagak ada standar dunianya, gitu. Semau-mau toko dah ngasihnya, gitu Ya, intinya. memang kok kalau ngomongin emas, emas itu kan harus kelihatan dia, gitu loh. Iya. Lu punya emas nggak? Lihat aja tangannya, digelangin kalungnya, enggak. Ah, berarti nggak punya emas. Iya. Ya, biasanya yang perempuan nih karena Standar kebiasaan sosial. sosialnya, kalau di emasnya seabrek-abrek di tangan sama di tangan di jari, orang kaya tuh. Ya, Nggak ada itu apa-apa. zaman Kagak. ya Nah, itu karena status zaman sosial. generasi X, jadi Ya. generasi X sama generasi X ke atas dah. Tapi sekarang sih Cing udah mulai bergeser tuh Geser. paradigma kayak gitu Ah, geser. Jadi kalau anak-anak sekarang ya cukup cincin satu dua, tapi dia lebih senang kalau dia punya investasi gitu. ya. Makanya emas logam mulia sekarang mulai baik penjualannya gitu. Cuman yang perlu kita hati-hati, nah nih Cing, banyak penawaran logam mulia dengan merek-merek yang banyak gitu, ya kan? Itu katanya Kosnovi di gigi tuh. Kalau emasnya di gigi, kalau emasnya di gigi ntar kagak mingkem-mingkem. Kagak mingkem-mingkem. Dulu punya tuh gigi emas namanya. Iya, Ya. iya. Makanya dia senyumnya kelihatan gigi gitu. Biar ketahuan emasnya. Gitu Iya. ya, Cing. Ya. Oke, Pak. Kita sapa dulu ya teman-teman kita yang Iya, sudah sapa dulu, Cing. ada siapa aja itu ya. Ada Bang Sarip Anwar, Bang Ada Mpoyanti, ada siapa lagi noh? Poyanti Sri Haryanti, ada Mbak Ita Susana, ada Mbak Susana, ada temen Ani ini apa namanya Bu Dokter Widya, alhamdulillah, assalamualaikum gitu ya. Semuanya tuh Bang Sarip, assalamualaikum, alhamdulillah. Nanti kalau ada yang mau ditanyain soal emas, teman-teman ketik aja, ntar kita bahas gitu ya, apa yang belum kita bahas hari ini. Karena menarik emang soal emas, kita bahas hari ini supaya banyak tadi persepsi-persepsi kalau emas itu gampang dijual. Memang betul gampang dijual teman-teman. Cuman teman-teman ingat bahwa kalau teman-teman berpikir bahwa itu investasinya jangka pendek, teman-teman akan mengalami kerugian. Nah itu dia ketika emas lagi harganya turun gitu. Karena dalam kondisi sekitar 5 tahun Cing, harga emas belum tentu stabil gitu ya. Bisa naik bisa turun begitu. Jadi emas insya Allah dalam dengan data yang sudah berpuluh-puluh tahun diketahui itu akan menguntungkan memang di atas sekitar 10 tahun seperti itu ya. Taruhlah 7 sampai 10 tahun. Jadi dia memang adalah jangka panjang, Cing. Jangka panjang. Cuman memang kalau kita punya emas, paling tidak kalau misalnya lagi jangka pendek lagi butuh-butuhnya, misalnya lagi turun, kalau kita saraninnya kagak dijual, Cing, digadein aja. Digadein gitu. Jadi kita sarannya untuk kalau misalnya lagi butuh, dia bisa jadi dana darurat namanya multi cash. Jadi dia gampang kan, dia kan liquid tuh, Cing. Gampang dicairin, nih kan daripada kita di tanah mulu, tanah susah dicairinnya gitu, Cing, kan? Jadi kita emas lebih gampang gitu liquid. Jadi kalau saran aneh, kalau misalnya kita baru beli nih seminggu, kita lagi butuh banget nih gitu ya, butuh banget gitu. Nah itu kita saraninnya digadein aja dulu gitu. Jadi digadein sambil kita cicil entar yang namanya apa namanya ngambil emas di pegadaian kan bisa dicicil, Cing, gitu. Jadi nggak langsung gablek kita lagi belum punya duit, kita bisa cicil gitu. Pegadaian kalau di muslim ada pegadaian syariah udah. Ya. Gitu. Oke, menarik Pora, ini kita bahas soal emas. Apakah itu emas perhiasan maupun logam mulia? Iya. Pernah dengar gak cerita dulu investasi emas yang rada-rada berkebun emas? Iya, mas apa yang bener-beneran tuh, yang dulu-dulu yang bodong tuh? Iya, berkebun yang apa? Oh, ada banyak. Nah, ini banyak, kan? Yang perlu kita hari ini kita bahas juga soal itu nih teman-teman ya. Nah, ini agak nyerempet-nyerempet juga sih ke syariah, Cing, dikit-dikit. Biarin dah. Detail. Ya, biarpun kagak detail, ya nggak? Jadi emas itu teman-teman kalau di dalam syariat, ya kan, itu kan termasuk namanya barang ribawi, Cing. Iya. Ya, dalam hadis Rasulullah itu ada yang menyebutkan ada barang ribawi itu ada 6. Ya, waktu itu kayak kalau nggak salah kita pernah bahas juga deh, Cing. Ya, emas, perak, ya kan?
gandum bulat, gandum panjang, garam, kurma, itu adalah barang ribawi, benar nggak, Cing? Itu barang ribawi. Apa sih yang disebut dengan barang ribawi, kan gitu? Kan gitu, Cing, pertanyaannya. Nah, barang ribawi adalah barang-barang yang disebutkan tadi itu yang pada saat kita melakukan transaksinya gitu ya, jual beli di 6 barang ini harus mengikuti syariat-syariat yang ditentukan agar tidak terjadi riba di dalamnya. Nah, itu, Cing. Jadi ini 6 barang ini kalau bertransaksi kudu hati-hati nih, Cing. Terutama makanya dijual emas tadi, emas sama perak gitu. Nah, ini kudu hati-hati, makanya emas itu ada syaratnya, Cing, kalau kita beli emas gitu. Kalau misalnya beli emas, kita membeli dengan rupiah atau membeli dengan alat tukar lain seperti dolar atau real, duit lah ibarat kata, itu syaratnya itu harus tunai, Cing. Wajib tunai. Ya, gitu. Jadi kagak boleh nyicil-nyicil. Begitu, Cing. Itu yang dari syariat seperti itu. Dan tadi harus ada kabetnya, harus ada terima barang, Cing. Nah, itu dia. Harus ada terima barang gitu. Jadi dia kagak boleh beli misalnya sekarang beli kemudian barangnya entar. Nah, itu kagak boleh. Gitu. Ntar ada namanya riba fadl dan riba nasi'ah di dalamnya. Gitu, Cing. Nah, berarti mau hati-hati, teman-teman. Iya, Poreni, berarti mau nggak mau kita harus paham juga syariatnya ya. Iya. Nah, sekarang itu termasuk ribawi kan? Iya, dia termasuk barang ribawi. Makanya hati-hati banget teman-teman kalau beli emas. Jadi makanya pastikan emang kita bisa beli kemudian secara tunai seperti itu gitu. Jadi silakan teman-teman, sekarang udah banyak kan beli tunai secara tunai. Cuman juga yang disaranin juga nih sama kita, jadi sama para financial planner itu adalah pastikan bahwa kalau teman-teman beli emas itu di toko yang terpercaya, ya gitu ya, di toko yang teman-teman terpercaya nih, yang dalamnya emang benar-benar full emas, jangan cuma luarnya doang emas. Pernah kejadian ini, Cing. Pernah kejadian, Cing. Dikisik di Pegadaian, itu masih emas. Nah, dia ada di dalamnya tuh yang bukan emas. Nah, ini kan bahaya gitu ya. Wah. Jadi dia lapisnya itu memang emas, tapi di dalamnya belum tentu emas, ya kan gitu ya. Nah, ini teman-teman pahami banget karena ini pengaruh kepada nanti kalau teman-teman beli investasi sekarang, begitu 10 tahun lagi emas itu masih berharga atau enggak gitu. Makanya kalau beli investasi, Cing, kalau kita nih sebagai advisor, istilahnya sebagai penasehat keuangan, selalu bilang belinya itu pada lembaga-lembaga yang legal dan logis gitu, yang diawasin sama pemerintah seperti itu. Jadi kalau kita sih nyaraninnya, Cing, ya, kalau misalnya beli logam mulia, itu pastinya yang standar adalah Antam. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Ini ada Mbak Asi nih, ada yang nanya nih. Kalau di Pegadaian ada produk nabung emas, kita bayar nyicil nyetaknya entar boleh nggak? Nah, ini juga emang soal di Pegadaian memang masih dalam polemik tadi soal barang ribawa nih. Sebenarnya ini ntar kita bahasnya minggu depan, Cing, tapi kagak apa-apa dah. Kita bahas sekalian. Bentar aja. Jadi di produknya Pegadaian Syariah itu ada 2 nih, Mbak Asi. Ada yang namanya murabah emas, ya, ada yang nabung emas, gitu, ya kan? Jadi nabung emas. Jadi kalau yang murabah itu nyicil, Cing. Jadi dia nyicil. Jadi emang betul-betul ibarat kata kita beli emas misalnya harganya 1 juta nih sekarang. Terus segitu kita mau beli yang 10 gram. Nah, kita bayar DP-nya 25%, terus udah gitu nanti kita sisanya kita ada jeda tuh 3 bulan. Misalnya kita mau ngambil 3 bulan, 6 bulan gitu. Ntar barangnya udah dibeli dulu tapi dapetnya 6 bulan lagi, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu kemarin terjadi polemik juga. Jadi di kita itu masih banyak hukum-hukum di lembaga keuangan syariah juga yang masih banyak pertentangannya. Tapi teman-teman, sekali lagi kalau saya bilang ini adalah tidak perlu diperdebatkan yang panjang-panjang di antara kita muslim. Selama masing-masing memiliki dasar hukum. Cuma memang kalau misalnya ada yang lebih baik lagi misalnya itu secara tunai, teman-teman pilihlah yang tunai. Nah, saya pernah bertanya kepada guru-guru saya mengenai ini, karena murabahah ini jelas secara tadi kalau kita menurut hadis kan itu kita nggak boleh tunai. Boleh, ya. Nah, makanya
kenapa tapi dibolehkan oleh ulama kita yang dari Dewan Syariah Nasional gitu ya. Jadi mereka juga pasti ada alasan hukumnya seperti itu. Jadi ketika ada alasan hukumnya ternyata memang Cing ini adalah alasan maslahat namanya untuk keuntungan umat secara keseluruhan. Karena kalau misalnya emas itu nggak beli dicicil dan di Indonesia itu hanya bisa investasi itu dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja, istilahnya seperti itu. Oleh karenanya dibuatlah fatwa dibolehkan. Tapi teman-teman, ketika kita bisa beli tunai, nih hati-hati nih, itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bisa membeli tunai. Begitu, itu dalam kondisi daruriyat hajiat, istilahnya begitu. Tapi kalau kita, saya pernah nih Cing nih, saya ngambil murabaha, mas aneh hilang semua Cing. Ya Allah, dijewer aneh. Dijewer juga kita kan bisa nabung dulu, bisa beli tunai gitu. Iya. Aneh pikir-pikir ngapa emas aneh hilang semua ya kan? Gitu ternyata memang itu hukum memang diperuntukkan untuk betul-betul dalam kondisi yang kita memang tidak bisa membeli dalam kondisi tunai lah kan ternyata kita bisa nabung Cing, bisa nabung dulu ya kan baru beli tunai. Nah karena mikir-mikir berarti aneh tidak termasuk orang-orang yang dimaksud dalam fatwa tersebut begitu, akhirnya kenalah jewer ibarat kata begitu. Nah sekarang ada tabungannya yang lebih baik lagi, akhirnya dibuatlah ada lagi jasa ataupun produk yang lebih baik lagi namanya tabungan emas Cing. Nah tabungan emas itu lebih baik daripada murabaha karena tadi dia itunya transaksinya tuh harian, hari itu juga jam itu juga harganya. Dan itu bisa dibeli dalam yang cuma 0,01 harganya. Kalau 1 juta 0,1 gram itu cuma 10.000 orang bisa beli emas. Nah itu lebih baik ketimbang yang murabaha. Kenapa? Karena dia harganya hari itu. Cuman yang masih menjadi kritisinya adalah itu tidak ada penerimaan emasnya tadi. Kenapa? Karena tadi tuh gelondongan dalam 1 kilo dia cuma 0,01. Dia baru bisa diambil ketika dalam kondisi yang dia sudah 1 gram baru bisa dicetak. Karena kita nggak ada cetak 0,01 gram itu nggak ada. Nah sebagai bentuk apa langkah kepada syar'inya maka dibentuklah tabungan namanya buku tabungan Cing. Buku tabungan emas. Jadi kabetnya kita penerimaannya lewat buku. Nah itu sama dengan kita penerimaan kayak kalau di bank. Di bank itu kan kalau kita transaksi uang sama uang kan itu bisa jadi nggak ada duit yang kita pegang ya Cing. Nah itu adanya di transaksi buktinya saat itu. Nah kalau di bank sendiri itu di dalam buku harta haram muamalat udah ada bahwa itu di dalam bank kalau uang di bank itu dibolehkan dalam kondisi penerimaannya disebut namanya kabet hukmi. Jadi ibarat kata namanya penerimaan yang itu secara hukum sudah dibolehkan tapi dengan catatan bahwa buku bank tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang bukan kita nih asal-asalan ngeluarin buku. Oh boleh gitu kabetnya nggak boleh. Itu namanya kabet hukmi. Jadi penerimaan yang sudah diakui secara hukum. Seperti itu kira-kira Cing. Ini pembahasannya memang rada lebar kalau kita ngomongin emas secara syariat ya gitu di dunia. Kok tanya sesuai dengan kita bisa beli tunai. Pak, kalau sesuai dengan tema yang kita angkat, emas sekarang untuk ada nih. Ya. Jadi kalau misalnya menguntungkan nggak untuk beli emas kalau dibandingkan dengan barang konsumtif lain dan kemudian dia akan naik terus jelas menguntungkan karena gini harga kambing zaman Rasulullah gitu ya sama harga kambing sekarang sama nilainya kalau dihitung sama emas kita menjadi rugi untuk kalau kita hanya di tabungan aja atau duit kita ditaruh di bawah bantal gara-gara ada inflasi kan gitu Cing maka beli emas tetap menguntungkan gitu dibanding kita naruh duit di bawah bantal atau kita nyimpen duit di bawah bantal. Cuman menguntungkannya teman-teman harus paham bahwa dia menguntungkan jika seperti itu menguntungkan jika itu ditahan dalam jangka yang cukup panjang gitu ya. Jadi belum tentu dia dalam jangka waktu pendek dia menguntungkan bisa jadi teman-teman rugi. Kenapa? Karena di toko emasnya kan ngambil untung, kita rugi di tadi nilai potongan tadi begitu. Jadi menguntungkan atau tidak tadi relatif sih Cing. Kalau kita berniat memang investasi, dia adalah baik di investasi jangka panjang, maka pertahankan dia untuk berada di tujuan keuangan jangka panjang. Maka itu akan menguntungkan buat teman-teman gitu. Kalau misalnya beli emas, teman-teman berpikir untuk besok dijual lagi, trading emas tuh Cing. Nah ini hati-hati nih. Nah yang tadi yang Cing bilang banyak orang diiming-imingin. Nah hati-hati nih ada banyak perusahaan ada beberapa nih dulu pernah kejadian kalau kita sebut namanya GTIS waktu itu
Ya. Ada, ya kan? Jadi itu mengiming-imingi emas, ya kita, tapi emasnya itu tidak diterima tangan. Nah itu adanya adalah pergerakan emas. Kita belinya adalah trading emasnya. Jadi kita melihat pergerakannya. Itu sampai waktu itu sudah diinikan oleh MUI, tapi ternyata bukan kesalahan MUI juga, karena memang istilahnya kita tidak pernah tahu ada niat seperti itu gitu kan. Secara awalnya begitu diperiksa udah benar semua, tapi pada perjalanannya teknisnya ternyata tidak benar gitu kan, seperti itu. Nah yang perlu hati-hati adalah kita sebagai pembeli, jangan kita serahkan kepada siapapun, tapi kita yang kudu cerdas. Jadi kalau beli emas, amannya itu adalah tadi kita genggam aja di tangan, supaya tadi kita kalau nggak digenggam, kita udah taruh itu 1 M, bahkan ada yang naruh 1 M, ada yang naruh 10 M, jadi mau kabur duitnya. Gitu. Nah itu hati-hati teman-teman, kalau ada yang nawarin dia tidak terdaftar di OJK misalnya kayak gitu. Ya. Nah, ini juga hati-hati. Terus merek-merek tertentu yang kemudian kita juga nggak tahu itu berasal dari mana, misalnya apakah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memang dia bisa dipertanggungjawabkan, misalnya seperti itu untuk di kemudian hari. Karena balik lagi, dalam jangka panjang kita naruhnya bisa 10 tahun nih. Nanti kalau tiba-tiba 10 tahun ada perusahaan tersebut kabur, kita nggak tahu emas kita itu benar atau tidak. Nah ini juga berbahaya gitu ya. Jadi pastikan bahwa perusahaan yang teman-teman ambil untuk membeli emasnya dalam kondisi yang dia memang diawasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang, tersertifikasi lah kira-kira seperti itu. Oke, berarti kok kalau emas itu berapa persen sih kenaikan setiap tahunnya? Nah itu tadi yang kita bilang, kita nggak bisa ngelihat tiap tahun, Cing, karena bisa naik bisa turun kalau masih dalam kondisi 1 tahun, Cing. Oh masih gitu ya? Jadi iya masih bisa seperti itu, apalagi dalam kondisi dunia yang masih kayak gini, Cing. Masih dalam kondisi dia di bawah 5 tahun, dia masih naik turun, gitu, Cing. Jadi makanya dia tidak dimasukkan dalam kategori jangka pendek, gitu, Cing. Dia hanya sebagai misalnya kita beli, dia untuk investasi jangka panjang tetap, tapi dalam kondisi tertentu jangka pendek dia bisa jadi dana darurat karena liquid. Ya. Itu aja. Itu. Tuh, Cing, ceritanya seperti itu. Tapi dia tidak termasuk investasi jangka pendek, gitu. Ya. Karena dia menguntungkan di atas 5 tahun, bahkan di atas 7 tahun gitu ya. 10 tahun baru bagus di dalam data gitu ya. 100 sekian persen seperti itu. Oke, Pak, kita pengen lihat ada yang nanya nggak nih di layar kita? Ada yang nanya lagi nggak nih? Ada siapa lagi tuh? Si Bayaki, ada Pak Retno, ada siapa lagi? Ada yang kenal nggak? Pak Reni. Bu, ada Mbak Ina. Ada Mbak Ina, assalamualaikum. Nah ini ada assalamualaikum Cingpo, gitu. Mau nanya nih. Kalau dirham tuh apaan ya, Mbak Silvita? Kalau dirham itu kan mata uang yang dari emas. Dirhamnya, dirham perak kok, emas. Oh iya, dinar ya, maaf ya. Kalau emas dinar, kalau dirham itu dari perak. Dia mata uang gitu ya, mata uang. Tapi dia nilainya itu hampir setara dengan logam mulia gitu ya. Nah karena dia dikeluarkan oleh lembaga di negara tertentu yang memang dikeluarkan oleh di negara tertentu itu mengeluarkan misalnya dinar, misalnya itu dia memang diakui, maka itu dia masih bisa dipertanggungjawabkan kalau kita punya dinar juga gitu ya, punya dinar, karena nilainya itu ketika dia memang betul-betul dinarnya itu murni gitu ya, itu sampai kapanpun dia tetap akan menjadi investasi yang menguntungkan. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Ko, tinggal 15 menit lagi, Pok. Nah dalam kondisi COVID sekarang sebaiknya bagaimana? Ya ilah, ini maunya buru-buru mulu nih. Iya. Ini. Jadi kalau dalam kondisi COVID, ya teman-teman, tadi balik lagi di awal nih kita. Lihat dulu, review dulu keuangannya, gitu ya. Review dulu keuangan kita. Jangan gara-gara tetangga sebelah beli emas pengen buru-buru, kita juga pengen, ketakutan kita kagak kebagian emas. Nggak usah gitu ya, nggak usah gitu ya. Kalau emang kita belum mampu, kita nabung dulu dah ya. Kalau namanya duit tuh begini, Cing, kalau misalnya barang ataupun investasi begini, kalau kita kagak ada duit jadi mahal kan gitu ya, Cing. Kalau kita ada duit jadi murah kan gitu. Emang itu kuncinya tuh, Pak. Kunci itu. Kalau nggak ada duit apa jadi mahal. Kalau ada duit, nah, makanya jangan gini, wah ini emas lagi, kita kudu beli, nggak usah terprovokasi.
kagak usah gitu ya. Jadi takutnya begini, masa COVID itu kan kita kudu nahan cash, kita kudu efisiensi, ya kan? Kita kudu lihat nih, kita tetap boleh investasi, tapi dengan catatan punya dana darurat dulu, gitu. Kan kita kudu punya dana darurat, terus kemudian uang-uang yang untuk misalnya prioritas nih mana dulu, itu udah punya belum? Udah kita siapin belum? Nah, kalau udah kita siapin, baru kita masuk ke investasi. Nah, investasinya adalah investasi yang emang kita mampu membelinya, gitu. Jangan juga membeli investasi yang kita tidak mampu membelinya, seperti itu. Kalau emang kita baru mampunya masih beli cincin yang tadi perhiasan, belum bisa beli logam mulia, beli perhiasan yang setengah gram, ya udah beli, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat tadi jangan yang persentasenya rendah ya, yang persentasenya tinggi. Belinya gramnya kecil dulu, ya kecil amat sih, kok aneh cuma dapat dikit, ya kagak apa-apa, dikit-dikit lama-lama jadi bukit, kan begitu Cing ya? Iya. Begitu. Jadi kagak usah, ibarat kata nggak usah greedy, tapi sekarang di masa COVID itu yang penting adalah bagaimana kita budget itu diatur, itu yang penting, gitu ya. Jadi nggak nguntungin juga akhirnya kalau kita buru-buru beli emas dalam kondisi yang kita keuangannya belum kita atur, itu jadi tidak menguntungkan gitu. Oke, lagi-lagi kembali ke bagaimana kita mengolah uang ya, Bu ya. Iya. Ya. Kalau uangnya pas-pasan, pengen beli emas dengan nafsu, bisa berantakan juga urusannya. Iya. Uangnya banyak, dulu. Ya, uang banyak, beli pakai nafsu, bisa repot juga urusannya kan gitu. Iya begitu. Tahan diri. Ya. Terus nawaitunya harus kan gitu. Iya, beli yang bisa beli dalam kondisi yang gramnya kecil semampu kita aja. Tapi emas apakah dalam jangka panjang menguntungkan? Iya, ya, dengan catatan bahwa dia adalah untuk jangka panjang dan kemudian jika memang dia perhiasan di atas minimal 70%. Kalau di bawah itu nanti teman-teman akan tergilas ongkos gitu ya, 5 tahun nggak naik-naik. Nah, yang menguntungkan adalah emas-emas dengan kadar minimal di kadar tertentu tadi cukup tinggi ya, minimal di atas 70%, seperti itu. Jadi itu yang menguntungkan. Kalau misalnya kita emas muda nggak menguntungkan, Cing. Beli berlian juga seperti itu. Kalau kita bukan di kalangan yang sosialita, biar kata kita berlian itu ada pengikatnya emas, Cing. Yang dinilai itu emasnya doang, harga segitu. Beli berlian nih mahal nih, 20 juta, Cing. Tapi kalau kita gadein tuh cuma nilai 2 juta, Cing, karena yang dinilai cuma emasnya. Oh, ini berliannya. Begitu, Cing. Bukan berliannya juga dilihat juga tuh berliannya asli apa kagak. Nah, berlian itu juga ada itunya, ada level-levelnya, Cing. Dilihat ada levelnya, cetarnya bagaimana cetar. Jadi itu juga. Tapi kita kagak bisa tuh, misalnya kita kan beli 20 juta nih. Kenapa aneh cuma dapat 2 juta, 3 juta nih? Kita marahin tuh kita lembaga pegadaiannya gitu. Nah, kagak bisa, Cing, karena berlian itu harganya suka-suka gitu, suka-suka dia gitu. Jadi kalau kita beli berlian, kita bisa beli dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi kalau itu dalam komunitas yang memang dia suka berliannya. Kalau seandainya kita memang di masyarakat awam yang dilihat emasnya, Cing, berliannya tidak terlalu dilihat, kecuali dia emang suka berlian banget, dia berani bayar mahal karena nilai berlian itu belum ada nilai standar gitunya, seperti itu gitu. Jadi memang dia ada sih grade-nya ada gitu, tapi istilahnya kalau di Indonesia di kalangan kita di awam ini belum ada standarnya. Jadi aneh pernah nih coba nih, Cing, beli yang cincin nih, Cing, asli, Cing, itu sama persis, Cing. Aneh beli cincin berlian itu cuma 5 juta, Cing. Jadi aneh punya ini tuh 5 juta, Cing. Nah, kita ke toko sebelah-belahnya, Cing, itu persis banget, Cing, asli persis banget. Itu 12 juta, Cing. Gitu, Cing. Jadi ibarat kata kita nggak bisa nyetandarin gitu kalau itu ada berliannya. Makanya kalau berlian buat kita yang awam, kalau buat saya yang kagak jual beli gini, buat aneh, Cing, itu buat punyaan boleh dah 1-2 gitu. Tapi lebih baik kalau logam mulia, lebih enak di emas karena harganya dia lebih baik gitu. Kalau kita bukan trading berlian ya, gitu kira-kira, Cing. Oke, Pora, ini menarik banget kita ngomongin soal emas. Emas kalau di Padang itu diburu oleh perempuan, Pak. Iya. Iya. Diburu Iya, diburu sama perempuan tuh, dibeli ya. Iya, dibeli gitu ya. Mahal banget gitu ya emas. Oke, karena gitu. Kalau di daerah tertentu ya, kayak misalkan di Aceh ya. Kalau
mahar emas itu gila-gilaan, Bu. Itu Iya. Asli gede banget maharnya. Iya. Tingkat sosialnya tuh Iya, tingkat sosial itu pengaruh sih. merubah. Jadi mahar itu memang harus bernilai kalau di Islam. Cuman juga sesuai kemampuan. Ada teman aneh nih, ada Mbak Tanti, ada Pak Yo. Wah, ini para qualified financial educator nih. Ini waduh, cakep banget. Pokoknya soal Pak Ani lah. Kita sering on stage gitu, panggung bareng gitu ya. Begitu. Kita ngajarin tentang investasi ini kita gitu, edukasi. Jadi sekali lagi sih begitu, Cing. Kalau soal emas, perhatikan dia logam mulia ataupun perhiasan. Itu sama-sama baik kalau perhiasan ketimbang kita beli sesuatu yang konsumtif, sudah pasti lebih baik. Tapi kalau perhiasan itu lihatlah yang dia memang kadar prosentasenya tinggi sehingga dia bisa digadaikan ketika dalam kondisi darurat, dan kemudian ketika tahun berjalan itu juga nilainya seiring bisa sesuai dengan perkembangan nilai emas. Itu perhiasan. Nah, kalau logam mulia, pastikan dia membeli dengan merek-merek yang memang sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya, dan dibeli di toko-toko tertentu yang memang sudah ada sertifikasinya seperti itu. Jadi supaya tidak terkena tadi barang-barang yang kita tidak tahu apakah itu emas beneran atau tidak, karena emang kayak kemarin, Cing, banyak kejadian emasnya kotak-kotak kayaknya bangsanya batang-batangan, totonya dia kuningan, kan kita juga nggak tahu, Cing. Itu kan ada tuh peristiwa yang waktu itu heboh ya kan, Cing. Iya, toto kita kan orang awam kagak ngerti, tinggal emang bisa kecium emas beneran apa kagak, kan kagak ada bau, Cing, kagak sama kagak bisa kelihatan itu emas murni apa kagak dari baunya. Kalau kata si Kang Rija tuh ngumpulin per 5 sampai 10 gram sampai hilang. Hilang. Nah, iya, ini mesti hati-hati juga nyimpennya, Cing. Kalau emas emang salah satu resikonya nyimpen. Nah, nyimpennya ya. Jadi nyimpennya kudu hati-hati. Kalau kita mau masukin di safe deposit box, ya lah tahu kan, Cing, safe deposit box? Apaan tuh? Pernah nih mau tahu? Itu yang kotak kita bok-bokan di bank. Ya. Itu adalah ternyata nggak serta merta setiap bank itu nyediain begituan, satu. Yang kedua, itu juga di beberapa bank tertentu itu merupakan fasilitas, Cing, bukannya kita langsung beli ituan. Jadi fasilitas kalau kita punya deposito gitu, Cing. Kalau kita punya deposito 25 gram baru begitu. Jadi kalau misalnya punya 50 juta dapat safe deposit buat ukuran sekian gitu, Cing. Tapi kalau kita nggak punya deposito di bank itu, kita kagak boleh. Aneh pernah kagak bisa, Ibu, harus deposito dulu, itu fasilitas gitu, Cing. Jadi hati-hati menyimpannya begitu kalau seandainya emas. Makanya tadi salah satu kenapa dibolehkannya emas itu di pegadaian syariah dengan yang lebih baik di tabungan, dia sudah berupa buku yang sudah diakui oleh hukum tadi, maka dia salah satunya adalah aman juga, Cing, gitu. Dia aman, kita simpan di situ gitu. Kalau kita mau ngambilnya dicetak memang. Cuma masih ada teknis tadi masih ada kritisnya, iya, kita pelan-pelan untuk menuju ke syariah. Oke, Pak Reni. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Emang yang paling pinter, yang paling aman simpan emas di bini kita, insya aman. di bini. Iya. Aneh canggih kalau itu emas. Iya. Ditaruh di bawah piring. Nah, pokoknya maling kagak tahu. Yang namanya emas aman simpan bini, insya aman. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan nyimpen di mana itu? Mudah-mudahan kalau di bawah piring sama gelas kalau aneh mah. Iya. nah, Cing. Mudah-mudahan kalau memang nanti perlu lagi kita bahas, ya kan. Nah, bahaya amat kalau bininya 3. Serem nabungnya serem. Ya kalau media mah udah 2. Ya, yang penting adil dah, Kak. Iya nggak sih? Gitu. Ya, kalau gitu mudah-mudahan kalau minggu depan kita memang perlu lagi dibahas tentang emas ini, ya berat kita kayak begitu, ya kita bahas lagi. Kalau enggak, kita bahas yang lebih asik lagi yang menarik. Tergantung WA dari teman-teman nih, tergantung DM dari teman-teman, kita mau bahas lagi apa kagak. Tapi kira-kira seperti itu menguntungkan, iya, jika kita berpikir bahwa dia lebih daripada barang konsumtif.
Terus Ya. kemudian tidak menguntungkan jika dia dalam bentuk jangka pendek gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham sekarang bahwa emas adalah untuk investasi jangka panjang, namun dia bisa digunakan sebagai dana darurat dalam jangka pendek jika kita memerlukannya. Seperti Oke. itu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga teman-teman semua ya, Cing ya. Alhamdulillah nih, Cing, rame kita. Sedikit ada manfaatnya. Kita ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf lahir batin. Allah, dari kita juga. Sampai jumpa semuanya teman-teman yang sampai jumpa. Yang belum bisa lihat di YouTube ya, Cing. Ya. Bisa lihat di YouTube. Insyaallah. Amin. Makasih Bu Dokter. Amin. Makasih Bu Dokter Widya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Ya, kita pamit ya. Sore ini ya. Pamit. Waktunya salam buat Mas Baskara sama Mas. Salam juga buat Umi ya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Ci. Iya, sama-sama, Po. Pamit ya.